Apa itu i'tikaf? Ya i'tikaf itu berdiam diri, duduknya seseorang di dalam satu masjid semata karena ibadah, diniatkan karena ibadah dan tempatnya itu di masjid. Wa amma ghairal masjid, adapun selain masjid maka la yasihu al i'tikafu fi, dan tidak sah i'tikaf itu selain ianya di masjid, termasuk tidak sah i'tikaf di kamar rumah masing-masing. Tak boleh, Pak. Kalau Bapak i'tikaf di rumah itu namanya istrikaf, bukan i'tikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamati. Adapun topik pembahasan kaji kita di pagi hari ini, di hari subuh Ahad, yaitu al-khulansatu fi ahkamil i'tikafi, pembahasan seputar hukum yang berkaitan dengan ibadah i'tikaf. Babul i'tikafi wal ahkam allati tata'allaqu bihi. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah i'tikaf. Secara umum dalam beberapa kitab-kitab fikih yang mu'tamad atau kitab-kitab targhib wa tarhib, berbicara mengenai i'tikaf ini ada kurang lebih 7 pembahasan. Jadi dia ada 7 bab yang ianya menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan i'tikaf. 7 ini adalah ianya yang pertama ta'riful i'tikafi, mengetahui definisi makna i'tikaf lughatan wastilahan. Yang kedua adalah dalilu masru'iyatil i'tikaf, mengenal dalil-dalil petunjuk disyariatkannya ibadah i'tikaf. Yang ketiga adalah hadaful i'tikaf atau faidatul i'tikaf, tujuan manfaat melakukan ibadah i'tikaf. Yang keempat arkanul i'tikaf, pokok-pokok rukun yang ianya harus dilakukan ketika orang beriktikaf. Yang kelima yaitu ma'rifatu mubtilatil i'tikafi, mengenal perkara-perkara yang jika dilakukan maka i'tikaf itu batal. Yang keenam makanul i'tikaf, mengenal tempat-tempat yang sah dipakai i'tikaf dan tempat yang tidak sah dipakai untuk i'tikaf. Yang ketujuh ma'rifatu zamanil i'tikafi, yaitu mengetahui mengenal waktu yang dikatakan sah orang itu, seberapa ukurannya, muddatuz zamannya dikatakan orang itu sudah beriktikaf dan kapan orang itu belum dikatakan iktikaf. Nah, baik kita lihat ta'riful i'tikafi, definisi i'tikaf. Apa sih i'tikaf? Kok ya setiap tahun ada perintah i'tikaf dan disemarakkan ibadah Ramadan itu dengan i'tikaf. Wa amal i'tikafu lughatan. Kita bicara fikihnya dulu, Pak. Al-i'tikafu lughatan bimana al-lubsu awil muksu. I'tikaf itu maknanya berdiam diri. Al-lubsu wal muksu artinya seseorang berdiam diri itu dikatakan i'tikaf, atau lubsus sayyi
berdiamnya sesuatu pada satu tempat itu namanya i'tikaf. Wa mulazamatu syai'i awid dawamu alaihi khairan kana aw syarron. Jadi sesuatu yang menetap pada sesuatu keadaan itu dikatakan i'tikaf. Wa amma an maknal i'tikaf fi syariati. Adapun i'tikaf secara hukum syariat, apa sih i'tikaf yang dikenal oleh para ulama, yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasul ketika beliau masih hidup, diamalkan oleh semua generasi sahabat, dicontoh oleh para tabi'in, diikuti oleh tabi'ut tabi'in, dibahas dengan panjang lebar oleh a'immatul madzhab. Semua madzhab berbicara i'tikaf, ulama madzhab mengamalkan i'tikaf, semua ahli madzhab fikih juga melakukan ibadah i'tikaf. Al-i'tikafu inda san'i al-muqsu fil masjidi biqasdi ta'abudi lillahi ta'ala wahdah wa huwa masru'un qur'anan wa sunnatan wa ijma'an. Jadi i'tikaf itu berdiamnya seseorang di dalam masjid ta'abudan lillah, semata karena Allah. Itu i'tikaf. Jadi al-muqsu fil masjidi biqasdi ta'abbudi lillahi tabaraka wa ta'ala wahda. Seseorang yang masuk masjid berniat untuk ibadah, dia duduk di dalamnya semata karena Allah dan beribadah kepada Allah, itu i'tikaf, Pak. Nah, kemudian wa huwa masru'un, dan ia diperintahkan, matlubun inda syar'i wa masru'un fihi wa ma'murun fihi. Dia dikehendaki oleh syara', diperintahkan dan disyariatkan. Nah, dalilnya mana? Qur'anan, secara ayat ada, wa ijma'an juga menjadi konsensus, dan kemudian wa sunnatan, dan contoh yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, istilah yang paling mudah di antara istilah-istilah ta'rifat definisi yang dikarang oleh para ulama. Amma maknal i'tikaf fi istilahan inda ba'dil fuqaha. Sebagian ulama mengatakan i'tikaf itu luzumu masjidin li ibadatillahi min syahsin maksus ala sifatin maksusatin, yaitu menetapnya seseorang beriman di dalam satu masjid semata karena ibadah kepada Allah dengan cara yang khusus, maka itu dinamakan i'tikaf. Nah, kita lihat keterangan 4 mazhab dalam kitab Al-Fiqh ala madzahibil arba'ah al-Imam Abdurrahman al-Juzairi, dan ini juga dinukil oleh para ulama kontemporer termasuk Syekh Waqbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, kemudian Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Syamnya, dan beberapa ulama yang lain juga menyebutkan dengan berbagai bentuk redaksi yang berbeda mengenai apa sih i'tikaf itu sebetulnya menurut para ulama. Wa amma inda a'immatil madzahibil arba'ah. Adapun menurut ulama 4 mazhab, apa sih i'tikaf itu menurut mereka, yang bisa kita ambil pemahaman ahdul ibrah mereka. Yang pertama, mazhab yang paling tertua, wa amma indal ahnaf au qala al-hanafiyah. Ulama-ulama yang ada di mazhab Hanafi yang mengikut pada pendapat takrif definisi yang disusun dan ditulis dan dikeluarkan oleh Al-Imam Nu'man bin Sabit rahmatullahi alaih, atau dikenal dengan Imam Abu Hanifah, dan hal ini juga dinukil oleh Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Apa yang dikatakan oleh mereka i'tikaf itu al-lubsu fil masjidi alladzi tuqamu fihil jamaah. I'tikaf itu menurut mazhab ulama Hanafiyah yaitu berdiam diri di masjid semata karena ibadah, yang masjid itu adalah tempat yang ditegakkan secara rutin sholat berjamaah. Allati tuqamu fihi sholatul jamaati. Jadi kalau ada tempat kok tidak rutin dijadikan untuk sholat berjamaah, berarti tidak sah untuk i'tikaf. Karena di sini disebutkan al-lubsu fil masjid alladzi tuqamu fihi sholatul jamaati. Jadi i'tikaf itu berdiamnya seseorang di dalam masjid dalam rangka konteksnya semata ibadah, dengan syarat masjidnya itu adalah masjid yang ianya secara rutin rawatib 5 waktu dilakukan sholat berjamaah. Nah, kemudian waqala al-Malikiyatu, al-Imam Malik bin Anas imamu daril hijrah,
Yang diikuti oleh para ulama di mazhab Malikiyah mengatakan huwa luzumu muslimin mumayyizin masjidan mubahan likullin nas, yaitu menetapnya orang Islam yang sudah mumayyiz, paling tidak sudah tamyiz qoblal buluk, di satu masjid yang sifatnya masjid itu dibuka untuk semua manusia. Berarti ada masjid pribadi juga kalau ini. Artinya tempatnya itu memang open untuk lil amatil muslimin. Nah yang keempat, kita lihat ini di mazhab kami, mazhab Syafi'i. Ibaratu Syafi'iyati, apa kata para ulama di mazhab Syafi'i? Al-lubusu fil masjidi min sahsin maksusin biniyatin maksusatin, menetapnya orang beriman di satu masjid dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus semata karena ibadah kepada Allah. Maka itu definisi menurut mazhab Syafi'i. Apa itu i'tikaf? Ya i'tikaf itu berdiam diri, duduknya seseorang di dalam satu masjid semata karena ibadah, diniatkan karena ibadah, dan tempatnya itu di masjid. Wa amma ghairal masjid, adapun selain masjid maka la yasihu al i'tikafu fi, dan tidak sah i'tikaf itu selain ianya di masjid, termasuk tidak sah i'tikaf di kamar rumah masing-masing. Tak boleh, Pak. Kalau Bapak i'tikaf di rumah itu namanya istrikaf, bukan i'tikaf. Aku i'tikaf di rumah Pak Ustaz. Ngapain i'tikaf di rumah? Di bilik kamar sama istri. Tak jadi barang itu, Pak. Orang bilik Bapak tantah-pantah dibuat kan. Nah, makanya tak boleh i'tikaf di rumah. Walaupun kita buat kamar khusus, karena itu bukan tempat yang dikatakan masjid. Wala yuqalu masjidan, tetapi dia dikatakan bilik hanya khusus untuk tempat sholat, maka i'tikaf di situ pun hukumnya tidak boleh. Baik, kita lihat sekarang dalil disyariatkannya ibadah i'tikaf. Wa amma kalimatul i'tikafi maktubun fil Qur'anil Karim, sepakat ulama kalimat i'tikaf ini disinggung oleh Allah dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah 187 Allah menyebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian, wa antum, dan engkau semuanya wahai umatku, akifuna fil masajid, dan engkau semuanya sedang i'tikaf di masjid-masjid kalian. Jadi kalau kita i'tikaf di masjid terus ikutlah istri itu i'tikaf, maka hukumnya tak boleh ngapa-ngapain istri dalam kondisi i'tikaf. Ayat ini memberikan satu dalil petunjuk ma yufahamu min hadil ayatil karimah. Satu, karena di sini ada kalimat wala tubashiruhun, dan janganlah kau gauli istrimu, wa antum akifuna fil masajid, dan engkau dalam kondisi i'tikaf di masjid. Jadi akifuna al-ukuf itu maknanya i'tikaf. Artinya kalimat i'tikaf, ibadah i'tikaf ini maujudun likulli umatin au likulli umamin, dan setiap umat itu sudah mengenal ibadah i'tikaf. Jadi di zaman 14 abad yang silam, jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun, Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kalimat i'tikaf itu sudah dikenal, ibadahnya sudah maklum, akifuna, dan engkau i'tikaf di dalam masjid. Artinya Pak, satu, perempuan boleh i'tikaf di dalam masjid selama aminat anil fitan, dia bisa aman dari fitnah. Yang kedua, laki-laki kalau bawa istri i'tikaf tidak boleh menimbulkan fitnah. Artinya harus tempatnya beda, nggak boleh terus. Kalau di zaman dulu kan tidak seperti ini, Pak. Kalau di zaman Nabi, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Itu kalau Nabi i'tikaf, mereka ramai-ramai nyusul i'tikaf, Pak. Dan ketika di awal bulan masuk Ramadan, mereka minta dibuatkan khaimah. Wa uqimat al khaimatu lahunna. Jadi dibuatkan tenda-tenda, satu tenda begitu, kayak tenda Turki, dia bulat begitu, Pak. Nah, nanti ada centangnya, nanti ditutup sama kain. Nah, nanti istri-istri Nabi wa azwajun Nabi itu masuk di bilik-bilik itu di masjid, Pak. Nah, nanti laki-laki tempatnya agak jauh. Jadi seperti itu cara i'tikaf di zaman dulu. Kalau sekarang kan udah ada atapnya begini, zaman Nabi kan belum ada atap masjidnya. Nah, kita boleh buat bilik, boleh. Dan inilah yang kemudian diadopsi oleh sebagian ahlu thariqah di dalam thariqah al-Naksabandiyah al-Khalidiyah. Jadi orang-orang Naksabandi itu kalau dia suluk, dia pakai apa namanya? Pakai kerudung, Pak. Pakai kemah-kemah kecil-kecil begitu. Itu
akhdan semata mengambil dari kebiasaan tradisi iktikafnya para sahabat. Jadi mereka kalau iktikaf itu bukan ketemu-ketemu begini, Pak. Mereka masing-masing menyekat dirinya, masing-masing punya kemah, tenda-tenda. Jadi mereka fokus, Pak. Fokus sama ibadah masing-masing. Kadang-kadang berjamaah Nabi memimpin, kadang-kadang infirodi masing-masing, dan mereka punya tenda-tenda begitu. Jadi nggak ketemu kayak kita itikaf kayak yang di Batam ini. Kalau kami selama membimbing itikaf itu ya jama'i boleh-boleh, tapi yang paling parah itu banyakkan ngopinya dibanding ibadahnya. Nah tahun ini kita buat, Pak, pakai tertib, namanya murotab, aturan tertib. Jadi ada pemandunya, Pak. Jamaah mu'takifin, mu'takifat, kita masuk sesi pertama kajian iktikaf jam 10:30 sampai jam 12. Peserta iktikaf masuk bab tema yaitu tanya jawab sampai jam 1. Peserta iktikaf dipersilakan untuk keluar dari masjid, sebelah kanan bagi ibu-ibu, sebelah kiri ada bapak-bapak. Kopi semuanya, Indomie, pop mie semua kami siapkan. Oh itu sampai jam 2, Pak. Mau yang tidur silakan, mau istirahat, yang mau ngopi, yang mau makan lagi, pokoknya ready. Nah kemudian balik lagi jam 2, yang mau tidur silakan, nanti kita bangunkan jam 3. Tapi realnya apa? Pada ngobrol di luar sambil merokok begitu. Ini itikaf juga nih, Pak. Nah ini memang seronok sekali kata orang Melayu, Pak. Itu sudah lumayan daripada dia di rumah tidur. Nah itikaf yang seperti ini tidak sempurna. Karena itikaf itu dakhilal masjid wala kharijahu. Jadi itikaf itu di dalam masjid bukan di luar masjid, Pak. Kecuali luar masjid itu masih bagian dari masjid. Nanti kita bahas seperti apa ukuran-ukuran makanul itikafnya. Nah itu yang sering terjadi. Makanya iktikafnya para sahabat itu pakai kemah, pakai tenda-tenda begitu. Nanti kalau udah masuk begitu bledeng neng jero tenda itu sudah fokus, Pak. Dia sholat di situ, zikir di situ. Jadi lebih sahdu gitu, suasananya itu tertutup begitu. Nah jadi nengok kanan kiri nggak ada. Kalau kita kan karena terbuka begini, nengok kanan, oh Mas iktikaf juga ya? Iktikaf Mas. Jadi akhirnya ngobrol juga. Jadi kerjaan kemarin gimana? Jadi udah nanti kita bahas di luar aja. Kayak begitu. Jadi ketemunya seronok juga. Tapi masih bagus dibanding tidak sama sekali. Nah kita lihat kemudian di dalam surah Al-Baqarah 125 kalimat antohira baitiya lit-ta'ifina wal akifina. Ketika Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail membersihkan kembali Ka'bah, membangun ulang dan membersihkan Baitullah Al-Haram, Allah menyebutkan antohiro, hendaknya ia mensucikan. Dua, ada alif tasniyahnya, yaitu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Baitiyah rumahku, yaitu Baitullah Al-Haram, Ka'bah Musarrafah, lit-ta'ifina untuk orang yang tawaf di Ka'bah itu, wal akifina dan orang-orang yang duduk semata iktikaf di Baitullah Al-Haram. Jadi semua nabi itu punya syariat iktikaf, Pak. Semua nabi kulul anbiya hum ya'takifuna, mereka pasti iktikaf, dan umat mereka juga mendapat syariat iktikaf dari mulai siapapun nabinya. Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, sampai kemudian Nabi Daud, Nabi Musa, semuanya, Sulaiman sampai ke bawah, Yahya, Zakaria, Isa sampai Rasulullah Muhammad SAW, itu semuanya mengenal syariat iktikaf. Jadi iktikaf ini sesuatu syariat yang syariatun qadimah, syariat yang sudah lama sekali, Pak. Jadi bukan barang baru, Pak. Wahadhiya laisat minal maksusah, ini bukan satu khususiyah miliknya umat Nabi, tetapi likuli umamin, setiap umat Nabi punya syariat iktikaf, dan itu di masjid. Nah dalilnya surah Ali Imran Al-Baqarah ayat 125. Apa kata para ulama? Fal idhofatu fil ayatil ula ilal masajidi al muhtasati bil qurabat wa tarkil wati al mubahil li ajlih dalilun ala annahu qurbah ay bi makna ma yutaqarrabu bi ila Allah taala min a'malil birri wa taati. Nah kita lihat disandarkannya kalimat wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid di ayat yang pertama surah Al-Baqarah ayat 187, itu menjelaskan bahwa iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid, dan iktikaf boleh dilakukan oleh laki dan perempuan selama kapan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan iktikaf. Dan watarkul wati, meninggalkan hubungan suami istri yang diperbolehkan ketika dia iktikaf, kalau dilakukan maka batal iktikafnya.
Ini artinya dalil ala annahu au annal i'tikafa qurbah. Jadi i'tikaf itu maknanya qurbah, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat sifatu i'tikafir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil daripada sunnah Nabi, kita lihat gambaran secara umum seperti apa Nabi beriktikaf, wa kaifa ya'takifun nabi wa ya'takifu ashabuh. Bagaimana i'tikafnya Nabi dan i'tikafnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wattafaqa al ulama. Para ulama menjelaskan wa kana hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tikafi akmala hadyan wa aisarah. Dan sepakat ulama petunjuk i'tikafnya Nabi adalah petunjuk i'tikaf yang paling sempurna, paling lurus dan paling mudah dan paling mudah untuk diikuti. Wa'takafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan fil asril awal summal awsat yaltamisu lailatal qadri summa tabayyana lahu anna fil asril akhir fadawa ma'al i'tikaf fil asril akhir hatta lahiqa bi rabbi au hatta ila rafiqil a'la. Nabi itu ada 3 cara awal-awal beliau beriktikaf. Jadi pertama, Nabi mendapat perintah i'tikaf itu ketika beliau sudah pindah ke Madinah, hijrah di Madinah. Bersamaan dengan disyariatkannya ibadah puasa Ramadan fi sanati saniyati minal hijrah. Setelah ke tahun kedua disyariatkannya ibadah puasa Ramadan, disyariatkannya juga sholat Idul Fitri, disyariatkannya juga ibadah bayar zakat fitrah, disyariatkannya perang Badar, juga disyariatkannya i'tikaf di bulan Ramadan. Maka di saat pertama kali puasa dilakukan, Nabi beriktikaf fil asril awal min Ramadan. Nabi iktikaf di 10 awal, tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10. Nah, 10 kedua, 10 ketiga Nabi tidak iktikaf. Ini pertama kali Nabi beriktikaf dan diikuti oleh para sahabat. Summa ya'takifu fil asril awsat. Kemudian Nabi beriktikaf di 10 yang kedua. 10 pertama tidak i'tikaf, 10 kedua i'tikaf, 10 terakhir enggak i'tikaf. Kenapa? Karena malaikat Jibril memberitahu Lailatul Qadar ada di 10 pertengahan, al-ausat. Nah, kemudian summa tabayyana lahu. Ternyata setelah itu ada perubahan. Nampak pada Nabi annaha Lailatul Qadar itu fil asril akhir. Akhirnya Lailatul Qadar itu dikasih tahu lagi oleh malaikat Jibril, ianya ada di 10 akhir. Fadawama ala i'tikaf fil asril akhiri. Sampai kemudian semenjak itu Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Malam 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai selesai bulan Ramadan. Hatta kapan? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ila rafiqil a'la, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wataroka marrotan i'tikaf wataroka marrotan. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam taroka al-i'tikafa marrotan fil asril akhiri faqadahu min Syawal fa'takafa al-asral awwala minhu. Rawahul Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati tahun wafat beliau, tepatnya di tahun ke-9 Hijriah. Nabi pernah safar, Pak. Jadi di tahun ke-8-nya itu Nabi pernah safar. Nah, ketika beliau safar, Nabi tidak sempat i'tikaf karena kondisinya perjalanan dan tidak menjumpai masjid. Sedangkan i'tikaf itu harus di masjid. Sehingga Nabi tetap berpuasa Ramadan, tapi selama 1 bulan itu layak takifu. Nabi nggak pernah i'tikaf. Akhirnya Pak, di tahun ke-9 Nabi SAW beriktikaf dengan bilangan 20 hari. 1. Nah, di tahun yang ke-9 Nabi pernah di bulan itu juga tidak iktikaf, tetapi akhirnya Nabi SAW beriktikaf di bulan Syawal. Jadi Nabi mengqadha iktikaf yang seharusnya di bulan Ramadan dilakukan oleh beliau di bulan Syawal, di awal 10 hari pertama di bulan Syawal. Ini cara iktikafnya Nabi. Jadi Nabi itu nggak pernah meninggalkan iktikaf selama fi jami'i hayati sallallahu alaihi wasallam. Nabi seumur hidup beliau nggak pernah nggak beriktikaf. Seandainya beliau fatatul iktikaf, beliau tidak bisa melakukan iktikaf karena jauhnya masjid, tidak menjumpai masjid pada waktu itu karena safar. Nabi mengqadhanya di bulan Syawal dengan bilangan 10 hari yang sama. Jadi tetap 10 hari, mengambil di bulan Syawal, di awal bulan Syawal. Tapi di zaman dulu kan tradisinya nggak sama dengan di Indonesia. Kalau kita mau punya
mengambil sunnah seperti ini. Ramadan nggak sempat i'tikaf karena ada proyek yang harus dikerjakan. Terus bulan Syawal mau qadha, silakan, tak masalah, tapi sebaiknya jangan di 10 awal. Nanti jadi fitnah. Sebaiknya di 10 pertengahan. Kalau 10 awal sampai i'tikaf nanti istri ngamuk, Pak. Bang, nak mana? Aku nak qadha i'tikaf 10 hari yang kemarin nggak sempat. Bang, macam mana nanti ada tamu, Bang? Orang nak beraya, berlebaran, nanti ditanya, mana Pak RT? Dia i'tikaf. Ajaran mana lagi dia bilang. Jadi fitnah nanti, Pak. Boleh sah, tapi kalau di Indonesia sesuatu yang tidak umum, walaupun itu sunnah, kadang bisa menjadi fitnah. Fitnahnya apa? Tanggal 1 Syawal di Indonesia orang pada silaturahmi, tiba-tiba kita diam di masjid. Kalau mau lebaran sama Pak RT ada di masjid. Orang balik ke masjid semua nyari RT. Pak RT, ngapain i'tikaf? Semuanya hari beraya di masjid. Nah itu nanti orang, apalah, dia ngikut aliran mana RT kita. Jadi nanti banyak pertanyaan. Dia fikihnya madhab apa? Madhab Imam Arifin apa Imam Syafi'i? Ya tergantung dia gitu. Cuman bukan RT sini lah, RT saya mungkin. Nah ini artinya hal-hal yang kadang itu sunnah, tapi tidak boleh serta-merta langsung saklek kita amalkan sebagai sunnah Nabi. Kenapa? Ada perbedaan ala hasabil waqa'i, medan dan kondisinya beda, Pak. Jadi tidak serta-merta sunnah itu langsung kita amalkan sebagaimana kondisinya, tidak. Ada sunnah-sunnah yang harus mengikuti kondisi dan keadaan. Contoh, sunnah makan tuh pakai 3 jari. Sunnahnya makan pakai 3 jari. Kita lihat dan tahu Nabi itu makannya kurma. Kurma itu kalau diambil pakai jari 5 ini enggak sunnah. Pakai 2 jari bisa, tetapi tidak sunnah. 3 jari begini sunnah. Wala makanal amu alladzi qubida fi i'tikafi yauman, dan di tahun terakhir Nabi diwafatkan oleh Allah, Nabi beriktikaf 20 hari. Jadi Nabi itu di tahun terakhir Ramadan yang beliau berpuasa di terakhir sebelum qoblal wafah, Nabi i'tikaf 20 hari. Kenapa 20 hari? 10 hari itu i'tikaf yang biasa lakukan, yang 10 hari dalam riwayat itu qadha tahun yang lalu. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan 20 hari itu adalah tanda bahwa Nabi tidak lama lagi akan kembali kepada Allah. Makanya bapak-bapak kalau ada yang i'tikaf 20 hari tiba-tiba i'tikaf 20 hari, berarti itu tanda dekat-dekat kematian juga kan begitu. Tidak juga, nanti takut pula ke masjid kan. Nggak ada kaitannya, Pak. Ini hanya sunnahnya Nabi dan miliknya Nabi dan bukan untuk kita. Wa'takafa marratan fi qubbati Turkiyah. Nah ini riwayat Muslim, sahabat dan Nabi sendiri itu ketika i'tikaf fi qubbati Turkiyah. Kubbah itu kalau dikatakan kubbah yang mana, Pak? Kubbah kan di atas itu kan, itu kubbah namanya. Jadi tenda al-khaymatun shaghirah, tenda kecil yang bentuknya bulat. Nah kemudian waju ila biya ala waju ila ala babiya hasiron. Jadi nanti di pintunya itu ada kayak seleting, kalau enggak seleting, Pak. Kalau dulu di tali gitu. Nanti dia bisa ditutup. Jadi bulat terus dibelah begini sama kain itu dibelah, terus nanti diikat, ada cendelannya tuh. Wajah ala fi babiya hasiron. Nah, jadi kalau kita masuk dibuka, nanti kalau sudah kita di dalam itu bisa ditutup lagi, diikat gitu, Pak. Sehingga orang nggak ganggu kita dan kita tidak terganggu. Nah, kalau zaman sekarang itu bedeng, Pak. Bapak tahu bedeng? Yang pernah keluar jamaah tabligh apa pasti tahu bedeng. Bedeng itu tenda yang ada kerudungnya, itu ada seletingnya, yang biasanya untuk tidur supaya nggak dimakan nyamuk. Tapi yang ada tutupnya itu boleh, Pak, boleh. Nanti semuanya kayak militer gitu, Pak. Jadi Masjid Raudhul Jannah penuh tenda di dalam kan. Kalau ditengok, alah ngorok juga di dalam. Dikiranya awak wirid pula kan. Nah diintip dari jendela tendanya, walah ya Allah, alah lalu sakadonya kok kecil nang awak. Ya Allah, i'tikaf ini pindah tidur, Pak. Tapi lebih bagus seperti itu, tidurnya di masjid itu pahalanya i'tikaf. Tapi ketika i'tikaf juga jangan tidur terus, Pak, meleklah kita juga. Nah kemudian wa kana daimul muqsi fil masjid la yakhruju minhu illa liqada'il hajah. Nabi SAW itu kalau i'tikaf tidak keluar masjid kecuali ada keperluan. Dan Nabi i'tikafnya itu dimulai dari hari di tanggal 19, masuknya maghrib tanggal 20 Ramadan, keluarnya kapan? Nanti menjelang lebaran. Itu baru keluar.
Kalau kita kan enggak, ini iktikafnya iktikaf daftari, panitia Ramadan, ya, penanggung jawab iktikaf mencatat siapa yang peserta iktikaf 50 orang. Disiapkan nanti makan subuhnya 50 porsi. Tapi yang di masjid cuma 15 orang. Nanti waktu makan sahur bersama 50 orang lagi, Pak, itu, Pak. Nah, itu serius. Jadi itu penyakit, bukan penyakit, memang begitu, Pak. Peserta iktikaf daftari dulu. Mereka apa namanya? Register. Supaya apa? Panitia bisa menyiapkan makan subuhnya, apa sahurnya. Setelah mereka daftar, itu nggak ada malamnya, pada pulang, Pak. Tinggal 20 orang aja itu yang istiqomah. Nanti waktu mau menjelang sahur lagi, itu ada lagi mereka 50 lagi, Pak. Apalagi kalau disebutkan menu makan sahur kita gulai kambing, itu yang nggak daftar pun datang juga. Nah, buatlah segitu, Pak. Tiap pagi kita buat sebelum Ramadan itu, setiap malamnya, malam ini gulai, besok tongseng, besoknya sate. Oh, itu saya pun bisa pindah selalu di sini, Pak. Itu serius ini, Pak. Memancing orang untuk iktikaf. Apalagi malamnya kopi, breaknya itu kopi apa? Torabika, kopi yang apa? Gayo, kopi-kopi yang mahal itu, Pak. Itu yang suka kopi itu berangkat itu, Pak. Barake satu duka mas aja, Pak. Ini serius ini, Pak. Yang ketiga, Pak, ini cuma satu pertemuan masalahnya ini. Wal hadafu min faidatil i'tikaf. Untuk apa sih i'tikaf itu? Ada 7 paling tidak manfaat i'tikaf. Waduh, waktu saya sudah habis pula. Suruh jam berapa, Mbak Imam? Masih berapa menit waktu saya, Pak? 10 menit. Saya i'tikaf Pak Taufik di malam berapa, Pak Taufik? Mana Pak Taufik tadi? Berarti nanti kita lanjutkan tujuan i'tikaf, sirnya i'tikaf kita bahas di kajian pengantar i'tikaf di malam 23. Nah, sepakat ya? Kasihan saya loh, Pak, saya masih ngaji lagi nanti biar. Kan tinggal berapa menit aja kan? Maksud saya mau buka sesi tanya jawab juga begitu. Tapi untuk sirul i'tikaf, hadaful i'tikaf, atau natijatul i'tikaf yang 7 ini masalahnya sir, harus dikupas supaya orang tahu untuk apa dia i'tikaf. Ini kita bahas di kajian pengantar i'tikaf malam 23. Sepakat Pak Taufik ya? Pak Taufik oke, saya oke. Kalau Pak nggak oke, saya bahas juga ini. Oke aja lah ya. Saya mau nanya Pak RT tak ada pula. Pak RW ada, Pak RW? Nah. Oh, Pak RW cukup ya? Enggak, kasihan itu tenggorokannya udah kering ya, Pak RW. Kalau Pak RW oke, tutup. Saya doakan Pak RW panjang umur, kaya raya, amin. Saya rayu dulu. Baik, satu pertanyaan aja, Pak, untuk masalah i'tikaf ini, untuk melengkapi kajian kita, untuk sekedar pelengkap, takmilah, penyempurna. Baik, ada pertanyaan? Satu aja, Bapak Ibu. Satu pertanyaan. Yang bertanya saya doakan panjang umur, kaya raya, duitnya banyak. Ayo, Pak. Saya kalau ngaji itu paling menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Saya tuh selalu ngobrol doa, Pak. Udah nanya saya jawab, terus saya doakan. Doanya yang enak-enak lagi. Banyak piti gitu, Pak. Nah, sanangnya banyak piti ya. Ayo, Pak. Batanya lu baru aku doa. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Saya doakan istrinya semakin solehah dan siap tanda tangan kapanpun. Oh. Assalamualaikum, Ustaz. Nggih, monggo, salam. Untuk mengenai yang keempat itu, Ustaz, definisi daripada masjid, terus hal-hal yang bisa membantukan i'tikaf itu, biar musawir mustami'in agak lebih tahu. Terima kasih. Insya Allah saya lanjutkan nanti ketika malam i'tikaf 23. Satu paket dengan rahasia i'tikaf. Tapi begini, Pak, ini satu aja, Pak, karena udah ditanyakan tadi, saya berjanji akan jawab. Masjid itu begini, mana batas haddul masjid itu tergantung panitia yang membangun masjid, Pak. Maka masjid itu ada salah satu ajza, 3 bagian. Pertama, dakhilal masjid ma'a mihrabil masjid. Jadi di dalam masjid itu ada ruangan induk, ada mihrab.
Nah, di selain dakhilal masjid namanya rukhbatul masjid, teras. Di luar teras namanya sahatul masjid, halaman masjid. Kalau Raudhatul Jannah ini aman, dia tak punya teras kecuali kanan kiri. Kalau bicara sahatul masjid nggak punya halaman karena depan itu udah jalan raya. Jadi iktikaf itu di mana? Dakhilal masjid atau luarnya masjid yang diniatkan untuk masjid juga. Karena syaratnya iktikaf itu di masjid. Nah, mana masjid? Masjid itu yang di kota ini, Pak. Ini masjid. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu bangun sebelah ini itu masjid atau sarana masjid, Pak? Panitia pembangunan, Pak RW. Waktu bangun sebelah ini, yang ruangan kita biasa makan itu, sarapan pagi, itu masjid atau sarana masjid? Kalau itu dikatakan masjid juga, maka perempuan haid nggak boleh duduk di situ. Dan iktikaf di sana sah. Tapi kalau perempuan haid boleh duduk di situ, berarti iktikafnya jangan di sana. Karena itu laisa minal masjid, bukan bagian dari masjid. Nah, termasuk halaman, saya sering sampaikan, kalau masjid yang luas punya halaman itu juga harus dijelaskan, ini dimasukkan masjid atau bagian daripada masjid. Juz'un minal ajza'il masjid. Kalau itu halaman semua juga di bagian dihukumi masjid, nggak boleh buat kamar mandi di situ, Pak. Termasuk toilet-toilet itu harus dibongkar. Kenapa? Berarti hukumnya buang air di dalam masjid. Itu harus ditakyin. Itu tugas panitia pembangunan masjid dulu. Maka kalau kita bicara masjid, ya ini dakhil masjid, inilah ruangan masjid yang dimana ketika perempuan haid la yajuzu aw la tajuzu, tidak boleh masuk di dalamnya al-muqsufiyah al-lubsufiyah. Jadi al-lubsufi tidak boleh duduk, kalau hanya al-ubur kok duduk nggak boleh, berarti itulah yang dikatakan masjid. Tapi kalau ada perempuan kok boleh duduk, itu berarti bukan masjid, seperti teras. Jadi kalau ibu-ibu ngaji dia datang bulan kok duduk di luar, berarti luar itu bukan bagian daripada induknya masjid. Begitu. Makanya iktikafnya jangan di sana, iktikafnya di dalam masjid. Begitu, Pak. Ini kalau bicara masalah masjid. Wa ajza'uhu dan bagian-bagian dari masjid. Ini masjid, ini mihrab, depan kanan kiri namanya itu rukhbah, teras. Nah, luarnya lagi namanya sahah. Jadi ada dakhilal masjid, ada mihrabul masjid, ada rukhbatul masjid, ada sahatul masjid. Nanti untuk lebih rincinya kita bahas di satu paket dengan sirul i'tikaf, rahasia i'tikaf. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih, Pak Imam? Nih. Baik Bapak Ibu yang mulia, saya doakan semuanya panjang umur, semua dikabulkan doa keinginan kita oleh Allah dan diberikan kebaikan dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.